Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-16. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk selalu memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita dan terhindar dari penyakit yang berbahaya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang remaja atau pemuda yang harus cinta masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang pemuda dan atau remaja dan kemudian berkaitan dengan masjid, tentu sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita, karena masjid yang merupakan pusat daripada Islam itu sendiri. Kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang pertama kali yang dibangun adalah masjid. Apa maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid? Kenapa beliau tidak bangun sebuah istana atau apalah namanya, tetapi yang beliau bangun adalah masjid. Masjid. Maka masjid itu merupakan pusat daripada peradaban umat Islam. Di Indonesia tahun 2020 November itu jumlah masjid itu lebih kurang 271.000 sekian. Cukup banyak masjid yang ada di Indonesia. Di Sumatera Barat juga begitu banyak masjid, sampai 1000-an masjid yang ada di Sumatera Barat. Dan kita perhatikan masjid-masjid yang ada di negeri kita ini, di Sumatera Barat ini bagus-bagus, luar biasa. Ini bahwasanya menyatakan bahwa kita sangat perhatian dengan masjid. Tetapi sejauh mana perhatian kita terhadap masjid?
Apakah hanya baru sekedar fisiknya saja? Sementara di dalam hadis dinyatakan kalau seandainya kita berbangga-bangga membangun masjid yang mewah, sementara isinya kita tidak bangun, maka tunggulah hari kiamat. Maka hari kiamat tidak akan datang kecuali berlomba-lomba kita, bermegah-megahan kita dengan masjid tetapi tidak ada isinya. Ini kita harus waspada. Apalagi kita berbicara tentang pemuda, remaja yang mestinya harus dekat dengan masjid. Pemuda harus berinteraksi dengan masjid. Sebagaimana yang sering disebutkan, kembali ke surau. Bukankah orang-orang tua kita dahulu tidur di surau, makan di lapau? Dan ini merupakan bekal bagi mereka. Kita lihat bagaimana Hamka, Muhammad Nasir dan lain sebagainya lahir dari masjid, dari surau. Dia memiliki karakter, kepribadian yang luar biasa. Kenapa? Karena dibentuk dari masjid. Maka perlu remaja-remaja kita, generasi-generasi kita harus dekat dengan masjid, harus cinta dengan masjid agar terbentuk karakter dalam diri mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuhnya mereka tentu dengan masjid, karena masjid yang akan membentuk mereka. Kalau hari ini kita lihat banyak remaja-remaja masjid kita, macam-macam organisasi yang ada hari ini, ada namanya Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid, BKPRMI, ada namanya JPRMI, Jaringan Pemuda Remaja Masjid. Itu dalam rangka bagaimana mengembalikan remaja pemuda kita ke masjid. Tetapi kenyataannya hari ini kalau kita lihat berapa peranan daripada remaja di masjid, apa persoalan dan permasalahan. Banyak remaja masjid tetapi kita lihat tidak berfungsi. Ini menjadi evaluasi kita bersama. Kenapa tidak menjadi perhatian kita, sementara pemuda ini, generasi ini memiliki potensi yang besar, kreatif, inovatif. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkreasi ketika berada di masjid. Kalau ada pemuda dan remaja kita datang ke masjid dan anak-anak ribut, kemudian kita usir dan sebagainya, kita marahi dan sebagainya, sehingga mereka takut untuk datang ke masjid. Begitu juga ketika mereka ada ikatan remaja masjid, kita terkadang tidak memberikan kesempatan bagi mereka, baik itu dukungan secara moral maupun material. Bagaimana mereka bisa bergerak? Sementara orang-orang terdahulu, ya, kalau kita baca sejarah itu Masya Allah, Muhammad Al-Fatih yang menguasai Konstantinopel, yang merupakan Romawi Timur, yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Konstantinopel akan direbut oleh umat Islam. Pasukan yang ada pada waktu itu adalah pasukan yang terbaik dan pemimpin yang terbaik. Dan inilah yang memotivasi Muhammad Al-Fatih untuk merebut Konstantinopel. Di umurnya yang masih muda Bapak Ibu, 25 tahun.
yang merupakan Khalifah Utsmani yang ketujuh yang mampu menguasai Konstantinopel. Baru umurnya 25 tahun. Bagaimana generasi-generasi kita yang muncul hari ini mestinya pada umur 20 tahun, 25 tahun ya sudah menciptakan sebuah atau sesuatu peradaban yang luar biasa untuk Islam. Bagaimana mereka bisa tampil dengan gagah perkasa memperlihatkan Islam rahmatan lil alamin. Persoalannya kita hari ini adalah ketika ada anak-anak kita aktif di sebuah organisasi Islam, kadangkala kita lebih curiga daripada mereka kumpul-kumpul di kafe dan lain sebagainya. Ini persoalan kita. Lebih takut kita anak kita ketika dia lebih aktif di masjid ketimbang mereka aktif di tempat-tempat lain. Ini menjadi persoalan bagi kita. Dan mestinya kita memberikan dukungan, motivasi kepada mereka agar mereka bisa memiliki peranan yang besar dengan berinteraksi pada masjid-masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya kita melejitkan generasi-generasi muda ini agar mereka dekat dengan masjid? Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ujug-ujug datang begitu saja. Tentunya kita yang punya anak kecil, dari sekarang bagaimana kita kenalkan mereka dengan masjid, bawa ke masjid anak-anak kita. Sambil kita bisa mengajarkan mereka bagaimana adab-adab di masjid. Ketika mereka sudah terbiasa dengan masjid, maka insya Allah sampai besar pun mereka tidak akan pernah meninggalkan masjid. Dan inilah yang membuat hati mereka terpaut dengan masjid. Hari ini kita bisa lihat bagaimana anak-anak kita, remaja-remaja kita sibuk dengan Androidnya. Begitu luar biasa sekarang ini tantangan kita, penyimpangan-penyimpangan luar biasa Bapak Ibu. Maka masjid merupakan benteng penyimpangan tersebut. Tidak ada lagi cara atau solusi untuk mengantisipasi mereka hanyalah dengan masjid. Dekatkan mereka dengan masjid, maka insya Allah penyimpangan-penyimpangan tersebut bisa kita minimalisir. Tetapi kalau kita jauhkan mereka dari masjid, maka yakinlah sulit untuk memperbaiki mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini dengan adanya program pemerintah pesantren Ramadan, ini merupakan suatu langkah yang positif bagi kita, karena anak-anak kita setiap harinya di bulan Ramadan mereka berada di masjid, kemudian juga mereka dibentuk di masjid, maka insya Allah mereka memiliki karakter yang kuat insya Allah. Tetapi kalau di luar sana kecil kemungkinan kita untuk membentuk karakter mereka. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini insya Allah pasca pesantren Ramadan ini jangan sampai mereka lepas setelah ini dari masjid, tidak datang sama sekali ya ke masjid. Dan juga kita berharap kepada pemerintah ya, bagaimana pemerintah juga mendukung pemuda-pemuda kita, generasi-generasi kita, ada program-program yang bisa mendekatkan mereka atau mengembalikan mereka ke masjid, tidak hanya di bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan renungan bagi kita bersama dan mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan kita yang mendengarkan. Demikian, dibilang kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.